di bidang properti, keuangan, material, building, home appliance and design. Beri solusi dan inspirasi untuk kembangkan karya, beri manfaat untuk masyarakat dan negara. Mari, 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 mari melangkah pasti menuju sukses bersama Jurnalis Media Network. Jadi mari, 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 mari melangkah pasti menuju sukses bersama Jurnalis Media Network. Jaringan media properti terintegrasi, profesional didukung teknologi terbaik. Property and Bank dan My Home, andalan utama konsumen dan investor. Wujudkan mimpi jadi nyata menuju sukses bersama Jurnalis Media Network. Mari, 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 mari melangkah pasti menuju sukses bersama Jurnalis Media Network. Jaringan media properti terintegrasi, profesional didukung teknologi terbaik. Property and Bank dan My Home, andalan utama konsumen dan investor. Wujudkan mimpi jadi nyata menuju sukses bersama Jurnalis Media Network. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate, BI 7-day reverse repo rate Recording in sebesar progress. 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility juga naik sebesar 25 basis point menjadi 3%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Keputusan kenaikan suku bunga kebijakan tersebut sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi, dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Apa kabar sahabat jurnalis.id dan koridor.tv? Kembali berjumpa dengan saya, Indra Utama, CEO Jurnalis Media Network, pada program rutin kita, Ngopi Sore Bareng Jurnalis. Ya. Sore hari ini kita mengundang Bapak Bambang Eka Jaya, sahabat saya cukup lama, dulu sempat juga di kepengurusan RE, Pak Bambang ya. Iya, udah puluhan tahun ya. Iya. Sekarang Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Telekomunikasi Digital Property. Tapi yang sore hari ini akan jadi concern diskusi kita, Pak Bambang, kita melihat sekarang inflasi di dunia ini kelihatannya sudah mulai Berat. gila-gilaan berat ini, Pak. Hampir semua negara udah di atas 5%. Betul. Ya. Kita sih masih aman. Relatif aman. Relatif aman. Cuman dampaknya karena inflasi yang cukup tinggi, the Fed ini udah mulai berapa? 2 kali ya kalau nggak salah ya? Sebenarnya 3 kali Udah ya. 3 kali. Tapi dalam 2 bulan ini dia naik 2 kali. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Menaikkan suku bunga. Betul. Dampaknya
kita, Bank Indonesia juga kelihatannya harus ikut juga nih. Betul. Untuk juga menaikin suku bunga ya. Nah, ini kan kalau suku bunga buat industri properti ini, tanda kutip nih hantunya ini Pak. Ya. Betul. Nah, ini nanti kita akan diskusi juga. Nah, satu sisi saya dapat data kemarin kenaikan pengajuan KPR ya. Iya. Setelah pemerintah memberikan PPN DTP itu ya, insentif ya. ya ditanggung pemerintah itu naik 50% lebih Pak. Iya, Ya. betul. Nah, ini kan menarik ya. Iya. Tapi sayang nih tahun ini habis. Bukan tahun ini, bahkan September tanggal 30 kemarin. September kemarin habis. Iya, selesai. Realisasi mungkin Realisasi sampai dengan Desember, kan 3 bulan setelah Ya. saat ini kan terakhir. kalau kemarin kita merasa pede ya, kalau kita yakin dengan ini bisa berlanjut, mungkin kita propertinya juga Boleh dibilang dapat akan banyak. naik terus begitu ya. Nah, kembali ke yang suku bunga Pak Bambang, dikhawatirkan infonya juga akan mempengaruhi suku bunga kredit subsidi Pak, rumah subsidi. Nah, ini mungkin nanti Pak Bambang bisa jelaskan gimana nih kondisinya, atau juga kelas menengah nih yang harga 1 juta ke 1 bawah. miliar ke bawah ya, di Iya. atas subsidi sampai dengan 1 miliar Tapi lah. sebelum jawab itu Pak Bambang sekarang gimana bisnis properti? Dulu kan senior kan di developer yang cukup besar ya, sekarang lebih banyak sendiri ya kita dengar. Betul. Gimana Pak? Iya. Itu sekarang. Selamat sore Pak Indra, Iya. juga teman-teman di sahabat-sahabat properti ya. Iya. Jadi kalau kita bilang kan memang perjalanan hidup selalu begitu ya. Kita mulai dari belajar, kemudian kita ada kesempatan untuk menangani 1, 2, 3 proyek, lalu setelah itu tentu saatnya kita mulai coba untuk sendiri. Iya, iya. Iya, bersama teman-teman ya. Sebenarnya sih Mulai kita sendiri. kalau dibilang blessing in this case ya, kalau tahun 98 itu properti boleh dibilang waktu itu hancur total kan, Iya. karena dengan adanya krisis 98 itu artinya 24 tahun yang lalu. Iya. Pada saat itu sebagai eksekutif ya kita harus memikirkan gimana perusahaan itu jalan. Iya. Salah satu caranya adalah kita dipotong salary-nya sampai dengan 70%, Pak. Oh. Pada saat itu tentu ya cukup berat kan, tapi Iya, kita melihat nggak ada pilihan lah. Itu salah satu cara untuk bisa survive. Itu untuk develop apartemen kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu kita ada satu Mikios di Jakarta Barat, lalu saat itu pas kita mau launching mendadak ada krisis. Kemudian dengan kondisi krisis kita juga harus survive, salah satunya ya kita harus sacrifice kan. Iya, iya. Survive, sacrifice itu dua hal yang selalu berkaitan. Iya. Pada saat itu ya salah satu konsekuensi dari pemotongan itu kan jam kerjanya juga dalam seminggu kita hanya hadir 2 atau 3 kali. Jadi kan ada idle. Nah, pada saat itu kebetulan karena background saya juga arsitek, saya udah mulai untuk melakukan kerjaan-kerjaan kecil lah. Lalu di situ kebetulan sekali pada saat itu saya ada dana, semua orang ketakutan beli dolar yang harganya udah nggak masuk akal. Saya melakukan investasi di properti yang saat itu hancur total. Jadi dengan kondisi seperti itu, ya dengan nilai yang memang segitu kita mendapatkan properti yang cukup banyak. Nah itu saat awal kita memulai bisnis secara pribadi ya, lalu berkembang dari 1, 2, 3, 4 akhirnya Jadi kita untuk berkembang. pas krisis Pak, Betul. Bambang memulai bisnis sendiri Iya. ya? Oh. Ya, itu kan yang selalu orang bilang di setiap kesulitan pasti ada kesempatan, di setiap ancaman pasti ada peluang. Makanya kita melihat bahwa peluang itu datang dalam kondisi yang memang nggak umum gitu. Tapi kita menyikapi dengan satu tindakan yang mungkin pada saat itu dianggap melawan arus kan. Semua orang jual properti, ya saya harus beli properti. Saya pikir gitu karena saya taunya properti dan saya punya keyakinan bahwa properti itu nggak pernah mati. Dan itu uang sendiri ya? Uang sendiri kebetulan. Jadi ya segitu-gitunya ya gitu. Nah pada saat itu kemudian kita lihat ekonomi menggeliat, 2005 udah mulai membaik, 2010 booming, ya saya sedikit banyak terangkat lah pada saat itu. Gimana waktu itu Pak, proyek pertama? Kita ada beberapa ya, termasuk di Bekasi, lalu sekarang ini juga di Bekasi masih ada 2, sekarang kita juga ada di Jakarta Barat kecil, dan saya juga coba ke yang sustainable ya, ke hotel kecil gitu. Gimana
yang tadinya di perusahaan besar ya, terus setahu saya perusahaan besar juga waktu itu. Iya. Company yang besar. Terus kemudian, nah kalau di situ kan dana tinggal minta ya. Iya, semuanya serba disiapkan, Iya. timnya lengkap, benderanya berkibar. Kendaraan Iya. tinggal naik ya. Dan sekarang waktu pas memulai sendiri, gimana ininya Pak Bambang? Split dari profesional yang udah nyaman, terus ke bisnis sendiri yang saya yakin tantangannya Nggak mudah ya. Iya. Saya rasa semua orang mengalami ya bahwa perubahan yang dramatis pasti bikin kita shock kan. Dari panas ke dingin kita bisa kalau nggak kuat bahkan bisa kolaps kan. Iya. Tapi saya tentu mensikapi bahwa yang besar itu bukan saya, yang besar itu yang di belakang saya gitu kan. Sedangkan kita kalau kita maju sendiri kita bukan apa-apa. Makanya tentu kemampuan kita diuji pada saat itu, dan bukan hanya kemampuan lah ya, ego kita juga gitu loh. Kalau kita masuk sebagai perusahaan besar, otomatis orang akan melakukan treatment yang lebih, ya kita cukup berat sih untuk memulainya sebenarnya. Iya. Tapi ya kita coba dan Oke. thanks to God itu jalan. Kembali ke tema kita hari ini Pak. Betul. Nah, pasti Pak Bambang juga merasakan kondisi yang saya sampaikan di awal tadi ya, apalagi sekarang memang bisnisnya udah sendiri ya. Iya. Suku bunga naik, kemudian inflasi juga mulai mengintai, dan mungkin harga barang material juga udah naik juga gitu. Suku bunga naik, bukan hanya itu, ditambah dengan juga nilai rupiahnya terhadap dolar yang turun terus ya. Turun terus. Hari ini udah 15,7 loh. Oke. Dan gimana menurut Pak Bambang? Iya, tentu kita juga harus realistis ya. Kalau kita bicara bahwa ke depan kita lihat ada hujan, tentu kita harus siap payung gitu Iya, kan. iya. Tapi tentu yang pasti saya udah ngalamin di 98, otomatis itu kan kondisi yang sangat berat di Indonesia. Kalau saat ini boleh dibilang Indonesia sih masih aman ya, kan kita salah satu di antara 5 atau 6 negara yang dianggap masih layak dan Iya. bisa survive. Iya. Kemudian kalau kita bilang suku bunga, kita masih relatif di terakhir ini 4,25 ya, dan memang akan naik mungkin ke arah 5 lah. Dan the Fed ini dalam waktu mungkin 1-2 kali lagi mungkin akan naik sampai dengan 5. Pasti kita juga akan menuju ke 6. Betul. Otomatis beban kita bukan hanya ada di suku bunga, tapi juga di kesempatan. Karena kan market kita sebagian besar itu boleh bilang 80% lebih adalah konsumen KPR. Ya, 50%. 80-90% gitu ya, untuk yang ini, kecuali investor lah ya. Kalau investor kan dia bisa membeli setiap saat. Pada saat itu yang kita harus siapkan tentunya daya tahan kita ya, karena kita akan menghadapi badai yang mungkin bisa setengah tahun, 1 tahun, atau mungkin lebih gitu kan. Yang kedua tentu mengencangkan ikat pinggang yang pasti kan. Artinya kita udah nggak bisa bisnis like usual kan, otomatis. Dengan suku bunga yang tinggi itu kan pisau bermata dua. Ke konsumen otomatis dia yang sudah beli juga dikhawatirkan akan macet. Yang kedua juga ke calon konsumen, dia bisa mereview atau mungkin menunda kan. Iya, iya. Sedangkan kita sebagai developer, ya beban operation kita, biaya semuanya pasti akan Dan naik. juga punya pinjaman juga. Betul. Dan selain itu juga kan kita punya daya beli menurun. Iya. Otomatis kemampuan mereka untuk membeli dengan harga sekarang bahkan ya agak berat, apalagi kalau dinaikkan kan. Nah, artinya yang kita lakukan margin kita yang harus dipotong kan. Tapi produsen material juga minta penyesuaian harga. Betul, kontraktor ya. Dan saat ini boleh dibilang building material udah naik kira-kira 20-30% kan. Otomatis semua. Boleh dibilang properti adalah bisnis yang produknya semua berat-berat. Semen 50 kilo harganya 70.000 gitu kan. Pasir satu truk harganya 1 juta gitu kan. Otomatis begitu BBM-nya naik 30% dia akan ikut dengan beban yang sama gitu. Iya, iya. Jadi adjustment paling sedikit 10% seharusnya. Ya, tapi itu kembali ke material sedikit Pak, itu pengaruh suku bunga yang naik atau karena BBM. ya? Iya. Tapi Jadi ini kemungkinan- efeknya banyak kan. Kalau kita bilang kan sebenarnya semua itu bukan seperti krisis 98 yang diawali dari dalam kan. Tapi ini kan kondisi ekonomi yang secara keseluruhan yang sedang
gonjang-ganjing. Ekonomi berantakan gara-gara perang Ukraina dan Rusia. Timbul krisis energi kan, BBM naik. Geopolitiknya. Krisis energi menimbulkan krisis pangan kan. Harga-harga pangan dunia nih sekarang naik. Itu efeknya besar sekali loh. Termasuk ke Indonesia kan, gandum. Nah, kemudian krisis yang ketiga itu yang sebenarnya sekarang sedang berjalan adalah krisis finansial kan. Suku bunga menjadi naik, tatanan perekonomian menjadi berubah. Bahkan kalau Pak Indra atau teman-teman lihat, Inggris negara sebesar itu aja gara-gara krisis ini dalam 45 hari ganti 2 perdana menteri ya. Artinya luar biasa gitu. Tetangga kita Malaysia juga sedang ada pergantian perdana menteri. Lalu kalau kita bilang Sri Lanka ya bahkan perdana presiden atau perdana menterinya lari kan. Pakistan. Kita lihat Inggris, kita lihat Amerika pun kena dampaknya. Jadi dunia sekarang mengalami perubahan, krisis yang 3 itu bisa dikhawatirkan menuju ke resesi. Tapi untungnya Indonesia karena saat ini kan kemampuan bisnis dalam negerinya, konsumsi dalam negeri cukup bagus kan. Ya harusnya saya punya keyakinan kita masih bisa survive lah untuk ke depan. Tapi untuk properti tantangannya gimana? Nah, properti itu boleh dibilang kan kalau kita bilang 3 kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan. Papan ini kan properti. Nah, properti itu kalau kita lihat, boleh dibilang Indonesia itu backlognya itu masih sekitar sekarang ini 12 juta. Karena dari sekitar 60-70 juta rumah tangga kan masih ini. Iya. Itu angka benar nggak sih Pak Bambang? Betul. Karena bidangnya juga di informasi. Iya. Karena dari dulu tuh angkanya 12, 13. Enggak, sebelumnya sekitar 10, 11, sekarang 11 ke 12. Ini sekarang naik backlognya. Iya, karena kan setiap tahun kita punya produksi sebenarnya sudah mendekati sekitar 1 juta. Bahkan waktu kemarin normal lebih dari 1 juta rumah kan per tahunnya. Tapi kan kebutuhan itu kalau stuck artinya 12-10 tahun balik. Tapi jangan lupa kan pertumbuhan penduduk Indonesia kan 2-3% juga. Iya. Nah, otomatis kita melihat sebenarnya market di Indonesia masih sangat besar. Saya potong dikit lagi, Pak. Jadi backlog itu untuk rumah subsidi atau rumah menengah atau semua atas semua. Iya. Tapi yang sebagian besar untuk rumah subsidi kan. Di backlog itu. Iya, karena kalau kita bilang kurang lebih dari 60-70 keluarga ya, artinya kita bukan bilang penduduk ya, kalau satu keluarga 5-6 orang kan kira-kira 60-70 juta kepala keluarga yang butuh rumah, itu baru kurang lebih separuh lah yang punya rumah, masih ada separuhnya lagi kan, yang bisa 30 juta, dari 30 juta itu sebenarnya mungkin sebagian udah numpang dan sebagainya, tapi yang sebagian lagi yang memang benar-benar backlog. Iya, ini kenapa saya tanya ini Pak Bambang. Kita selalu bilang backlog kita sekian besar gitu kan, masih dibutuhkan sekian banyak rumah. Tapi kalau kita lihat ke itu stuck di angka itu. Kadang-kadang kita lihat ke beberapa perumahan, termasuk juga subsidi gitu kan, itu kosong Pak. Iya. Apakah memang nggak diisi gitu kan, atau memang belum terjual atau gimana? Padahal kita pikir kalau backlog terisi Pak. Kan perbedaannya mungkin Indonesia ini cukup unik ya. Kalau kita bicara misalnya tetangga kita paling dekat Singapura, ada program HDB kan. Semua warga negara yang istilahnya mereka belum punya rumah didaftar dan mereka punya kesempatan membeli 1 kali rumah dengan harga super murah. Tapi diawasi 5 tahun nggak boleh dijual dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, subsidi itu kan tidak dilakukan direct ke konsumen, tapi melalui KPR bersubsidi dan dilakukan oleh swasta. Jadi bahkan boleh dibilang anggota RE sekitar 80% kan bergerak di rumah subsidi juga gitu. Nah, otomatis kadang-kadang orang membeli rumah subsidi itu nggak seperti di luar yang terdaftar yang hanya boleh beli 1 gitu kan. Jadi bisa mungkin beli 2 atau 3. Terus yang kedua juga memang sebagian terjadi adanya BDEP sehingga rumah itu kosong gitu. Nah, itu memang pengaturannya yang harus lebih ketat kali ya. Jadi KPR bersubsidi itu benar-benar kalau bisa masuk ke konsumen end user. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadi BDEP dan sebagainya harus segera ditangani. Kalau nggak kesannya jadi kayak ada komplek rumah hantu ya. Betul. Oke, Pak Bambang, yang tadi di depan saya tadi sempat sampaikan pada saat PPN ditanggung, TTP
Itu kelihatannya properti semangat ya, bergairah betul itu waktu itu. Ya sebenarnya gini, karena PPNDTP itu kan sebenarnya lebih membuat supaya properti yang tadinya banyak stok, kemudian dalam tanda juga mandek gitu ya, itu didorong. Makanya PPNDTP itu hanya diberikan pada rumah yang ready, Yang ini ya kan? bukan inden. Bukan inden. Nah, kemudian yang kedua diberikan kan bertahap 100%, 50 Iya. dan sebagainya gitu. Iya. Nah, pada saat itu kebetulan kan terutama rumah susun atau apartemen murah yang saat itu mandek, semua bergairah kan. Iya, Secara iya. nggak langsung kan diskon 10%. Lalu yang kedua developer yang punya rumah stok. Nah, pada saat itu memang cukup mengagetkan sih. Dalam satu kuartal itu kenaikannya bisa 30-40%. Iya. Nah, cuman dalam perjalanan waktu kan stok itu menipis, kemudian DTP juga mengecil, akhirnya kan selesai. Tapi impact-nya ternyata terbukti memang ampuh. Nah, menurut Bapak perlu dilanjutkan lagi atau? Itu yang kami sedang perjuangkan di RE. Otomatis kan kalau kita bicara RE kan salah satunya kan mengangkat harkat martabat anggota nih supaya tetap bisa survive. Nah, PPNDTP adalah salah satunya. Selain itu juga kita sedang memperjuangkan supaya harga subsidi ini ada kenaikan karena begitu berat ya sekarang bahan bangunan naik, lalu juga kondisi-kondisi yang lain-lain juga naik. Lalu yang ketiga tentu support pemerintah. Dalam hal ini kan support yang ada baru untuk KPR yang subsidi. Sedangkan sebenarnya salah satu segmen yang cukup berat adalah yang harganya di atas subsidi tapi di bawah 1 M. Oh, Nah, ini bagian yang bukan yang subsidi. subsidi kan udah pasti, marketnya sudah pasti, kemudian juga konsumennya mereka setiap saat mau beli asalkan KPR-nya ada. Sebenarnya kemungkinan KPR-nya bukannya naik juga ada subsidi. Mudah-mudahan sih itu bisa dilakukan penahanan oleh pemerintah ya, karena kan boleh dibilang untuk di level itu sangat-sangat tight ya. Iya. Kemampuan mereka membayar sepertiga dari angsuran kan mepet sekali itu. Iya. Nah, yang harus dibantu sebenarnya adalah yang non subsidi tapi yang tanggung-tanggung itu, Menengah itu mungkin. menengah ya. Atau yang high end sekalian, karena high end sekalian boleh dibilang kalau yang 5-10 M praktis agak mati ya. Ya, yang beli sangat-sangat selektif lah. Nah, itu juga perlu di-boost gitu, karena itu kan satu fresh money besar yang nanti akan bisa masuk kalau memang itu dilakukan. Kalau untuk rumah subsidi tentu yang paling penting adalah ketersediaan KPR subsidi. Nah, itu ya kuotanya Sudah naik kan? betul sudah naik, tapi kuota ini harus ditambah karena kebutuhannya kan Ya. relatif masih besar. Lalu kalau untuk yang menengah Subsidi harga perlu nggak dinaikin? mau nggak mau ya, asalkan pemerintah juga bisa tetap subsidi dengan baik, ya kita tentu ada adjustment. Kalau nggak memang berat sekali sih KPR. Sekarang ini kan subsidi di bawah 200. Kalau misalnya bangunan naik 30%, komponen bangunan misalnya sekitar berapa? 30 kalau kali 3,9 juta, sekitar 90 juta sampai 100 kan 50% itu komponennya dari struktur bangunan kan. Itu udah Harus mau nggak mau itu harus ada adjustment. Jadi kalau kenaikannya 10% artinya butuh kenaikan minimum 5%. Ya 2,5 sampai 5% saya rasa. Di harga berapa? Sekarang kan 100 sampai hampir 200 ya. Ya mungkin 10% saya rasa everybody happy lah. Kalau itu naik, efeknya apa? Pasti otomatis daya belinya juga. Daya beli. Iya, daya beli. Itu tetap Subsidinya kan akan memang 5%, tapi 5% dari 220 otomatis DP-nya naik, angsurannya juga naik. Iya. Ya itu kan akan diimbangi dengan UMR yang tiap tahun juga naik ya. Otomatis kan memang nggak akan bisa. Iya. Ya pasti ada pengaruhnya lah. Kalau setiap kenaikan pasti BBM naik aja langsung supply juga akan menurun. Oke Pak Bang, jadi yang sangat terasa di sisi mana nih kalau di developer ya, kalau kondisi tadi DTP-nya udah selesai, kemudian suku bunga naik, gitu kan, inflasi juga Boleh bilang akan bergerak ya. Di mana yang paling terasa itu? Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai suku bunga, yang naik itu kan baru suku bunga acuan. Ya. Nah, suku bunga real KPR itu Ikut. mungkin akan bergerak di 1-2 bulan ke depan. Nah, memang dalam 1-2 bulan ke depan ini cukup ya kritikal
phase ya, jadi waktu yang periode cukup kritis, karena kalau kenaikan itu misalnya menyebabkan dia lebih dari sepertiga angsuran, sedangkan kebutuhan dia naik, mungkin kan sebagian akan menunda pembayaran atau angsurannya jadi macet untuk konsumen yang sudah punya KPR. Lalu kedua juga kalau konsumen yang sedang mencari, yang tadinya dia udah memenuhi syarat sepertiga dari angsuran kan akan nggak mampu lagi gitu loh. Memang itu problemnya bergulir seperti itu. Tidak mungkin disubsidi oleh developer? Itu salah satu cara, tapi itu untuk yang non subsidi kan, subsidi dilakukan oleh developer. Tapi kalau KPR yang subsidi memang kan kelebihannya ya disubsidi ke suku bunganya, sedangkan harga kita kan udah sangat tight Pak, sangat mepet kan. Oke. Array apa yang diusulkan? Kemarin kita coba mengusulkan salah satunya kan untuk PPh final misalnya untuk yang secondary itu kan 2,5%, kalau bisa menjadi 1%. Lalu untuk semua properti baik itu primary atau secondary, setelah orang membeli properti itu kan pasti dia akan melakukan balik lama. Ya, itu akan ada timbul pajak BPHTB. Betul. Nah, BPHTB sendiri saat ini masih 5%. Di saat yang tadi PPh 5% pribadi, kemudian BPHTB 5%, ini turun 2,5%, ini masih di 5%. Kenapa? Karena yang ini adalah pajak pusat, yang ini pajak daerah. BPHTB itu APBD, anggaran pendapatan daerah. Ya daerah kan kalau udah ada kesempatan untuk dapat lebih masa mau kurang gitu. Nah ini yang kadang-kadang perlu pendekatannya lebih panjang ya. Kalau misalnya PPh dan sebagainya kan kita bicara ke pemerintah pusat. Sedangkan kalau ini kan ada 34 saat ini 37 provinsi gitu. Bukan semua. Masing-masing beda-beda. Enggak. Masing-masing bukan beda-beda. Semuanya 5%, ini masing-masing nggak ada yang mau turun gitu masalahnya. Dan pendekatannya kan nggak bisa dari pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah kan dia selalu bilang, oh kita aja masih kurang, apalagi itu potong gitu kan. Nah sebenarnya mungkin perlu ada semacam kebijakan yang diintegrasikan, minimum BPHTB misalnya turunlah menjadi 2,5% gitu kan. Memang kelihatannya persentasenya turun, tapi dengan persentas yang turun mungkin kuantiti propertinya menambah ya kurang lebih, dan itu akan menggelorakan bisnis properti lagi gitu. Itu yang non subsidi. Juga kita melihat yang salah satu yang mati suri, salah satunya adalah di level high end ya. Yang kalau rumah di atas 5-10 M bahkan lebih, itu kan orang sekarang ini hampir nggak ada yang belanja lah ya, kecuali memang terpaksa gitu. Tapi sebagai investasi kadang-kadang orang takut. Nah makanya salah satu yang harusnya coba dijalankan lagi, dan kita juga sudah kemarin terakhir kita melakukan webinar bersama untuk masalah pembelian properti asing, gimana cara supaya aturannya sudah ada tapi implementasinya bisa segera untuk yang high end. Yang high end. Jadi kita ada beberapa sektor kan, kalau KPR yang subsidi kan tinggal subsidinya ditambah. Yang non subsidi mungkin salah satunya BPHTB misalnya dikurangi, PPh perorangan juga kalau bisa turun. Nah kalau yang di high end pembelian asing. Nah itu memang kadang-kadang kalau kita bicara, asing beli gitu, atau tanah airnya kayak dikalikan gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat ke bisnis ya, properti, yang dijual properti apa sih? Bukan tanahnya loh, sebenarnya hak kepemilikan tanahnya, karena tanahnya nggak bisa kita angkat, atau bangunannya dibeli oleh konglomerat dari manapun juga, begitu dia beli, ya tetap ada di sini, nggak mungkin bisa berpindah. Makanya kita lihat kan, negara sekecil Singapura mungkin 50% propertinya dimiliki asing, termasuk tapi Indonesia. sebagian besar bahkan orang Indonesia, tapi nggak ada masalah. Aturannya di Indonesia sudah ada. Bahkan terakhir ini kan Dirjen Imigrasi sudah mengeluarkan second home visa. Jadi mereka punya program orang asalkan dengan persyaratan tertentu mendapatkan visa sampai dengan 10 tahun kan. Otomatis orang yang tinggal di sini 10 tahun bisa membeli properti atau menyewa dalam jangka panjang. Nah, ini adalah potensi yang harus disikapi juga. Nah, Pak Bambang, kalau dalam kondisi sekarang ini masih ada potensi orang asing beli? Memang timingnya agak kurang tepat ya kalau tadi kita lihat. Tapi kan semuanya harus dimulai dengan step by step, karena kan kita hari ini akan bicara mengenai kepemilikan asing. Prosesnya juga mungkin baru
akan lancar 2-3 tahun lagi gitu loh. Tapi kalau kita udah lihat kondisinya properti bagus, kita baru mulai ya telat lagi timingnya gitu. Berapa besar sih potensi kalau orang asing beli? Kita lihat ya bahwa perumahan yang bisa dijual ke asing itu rata-rata kan di atas 5. Kalau kita bilang 5M kan, 5M. Atau apartemen yang di atas 3M. Kalau misalnya setiap tahun ada potensi 10.000 aja. 10.000 unit rumah. Ya kan? 10.000 kalau 5M 50 triliun gitu. 10.000 kali 5M ya. Ya kan? Belum kalau yang apartemen atau di tempat yang lain. Seberapa menarik? Saya rasa sih asing selalu melihat adalah potensi dan kesempatan. Bahkan kebetulan besok juga kita ada satu presentasi ke salah satu investor dari luar. Di kondisi seperti sekarang juga mereka masih mau kan mencari, hanya tentu ada kemudahan-kemudahan yang harusnya bisa mereka dapat supaya mempercepat proses kan. Tinggal gimana caranya ini menjadi sesuatu yang kita sepakati adalah untuk kebaikan bangsa ini, bukan untuk menjual tanah air kita. Iya, itu yang kadang-kadang. Mungkin untuk pajaknya ya, kalau misalnya dari potensi 10.000. Iya. Perpajakannya, lalu juga orang beli kan properti nggak hanya untuk tinggal, bisa untuk investasi, apalagi mereka kan. Mereka bisa membeli hotel yang macet misalnya, atau dia membeli ruko untuk bikin usaha, atau membeli pabrik untuk bisnis. Sekarang ini kan kalau mereka sebagai badan bisa membeli kan dengan PT yang ada di Indonesia. Tapi kalau dia sebagai pribadi misalnya UMKM-nya dari mana lah gitu mau masuk ke Indonesia, kalau dia dipersulit dengan berbagai macam ini akan berat. Nggak jadi deh. Padahal kalau kita lihat negara-negara tetangga kita kalau nggak salah udah ada 3 atau 4 yang di bawah ASEAN yang sudah menjual ke asing selain Singapura ya. Malaysia juga bisa. Bahkan Myanmar pun mereka udah membuka diri kan. Jadi saya rasa sih memang ini adalah timingnya juga ya, pada saat seperti ini ya saatnya kita berbenah gitu loh. Jangan menunggu kondisinya udah membaik baru kita mulai melakukan evaluasi. Saatnya kita mengevaluasi di saat seperti ini. Ya ini mungkin sebagai pelaku ya, dan Pak Bambang juga pasti udah sering juga ketemu investor ya. Seberapa besar sih Pak ketertarikan orang asing ya, kalau Indonesia orang asing mungkin ini ya foreign kali ya, foreigner ya, untuk mau beli properti atau malah sukanya beli lahan kita atau beli pulau misalnya. Ya sebenarnya kalaupun yang dibeli pulau, asal pulau itu didevelop dan untuk kemanfaatan masyarakat di sekitarnya, saya rasa sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah misalnya kemudian membeli di eksklusif atau membeli untuk kepentingan misalnya militer dan sebagainya, ya itu yang tentu nggak boleh kan. Tapi kalau sepanjang dia untuk kepentingan bisnis, harusnya bukan satu hal yang tabu gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya supaya mereka tuh masuk dengan smooth. Kita memang udah ada sistem terpadu satu pintu gitu ya. Cuman masalahnya kan pintunya satu, mejanya masih banyak gitu. Itu sisi lain. Ya, itu pelan-pelan pasti harus kita hadapi dan kita benahi. Kadang-kadang kita melihat kondisi seperti itu yang agak sedikit pesimis juga lihatnya ya. Apalagi kalau kita lihat ya, kadang-kadang mentality antara pengusaha dengan penguasa ini sudut pandangnya benar-benar beda kan. Dia melihat kita kesempatan untuk di dalam tanda petik dijadikan ATM. Kita melihat harusnya ini kan kita disupport untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Ya, apalagi kalau embel-embelnya pengusaha properti ya. Pengusaha properti kan orang bilang bahkan orang yang udah meninggal kuburannya takut sama kita karena mau digusur terus kan ya. Padahal ini sedikit ini ya, mungkin agak sedikit beda. Ini saya bahkan berbeda ya. Saya masuk ke satu wilayah, saya berusaha untuk melakukan pendekatan ke warga sekitarnya gitu ya. Tapi yang terjadi mereka bahkan minta uang jago. Kemudian kita biasanya selalu dianggap waduh ngambilin tanah rakyat. Kadang-kadang tanah kita yang sudah dibeli kegeser mereka. Ya akhirnya ya udahlah kalau kecil kita relakan. Jadi ternyata bukan hanya berlaku yang besar selalu memakan yang kecil, kadang-kadang yang kecil juga bikin jadi tulang minority kan, kayak walaupun kecil tapi dia
galak juga ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung orang sih ya. Cuman memang stempel bahwa pengusaha developer ini sesuatu yang harus ditakuti atau sesuatu yang bisa jadi ATM dan sebagainya itu masih sangat kuat melekat di kami gitu. Pak Bambang tadi masalah suku bunga, inflasi, terus juga apa tadi PPATB ya. Iya. Nah, 2023 terus kita udah persiapan juga untuk pemilu nih. Betul. Ada dampaknya juga. Sebenarnya sih kalau kita bicara pada saat menjelang pemilu sampai dengan pemilu, bahkan sebenarnya uang yang beredar yang cash ini akan makin membesar kan sebenarnya ya. Ya cuman memang yang dikhawatirkan tentu adalah efek kalau sampai terjadi satu ya friksi atau chaos atau ini ya. Tapi saya harap sih enggak lah ya. Memang kesulitan di 2024 ini kan kita harus punya presiden baru. Iya. Otomatis incumbent udah selesai. Ya gimana supaya yang incumbent ini bisa menjaga netralitas. Yang kedua, semua pemain yang bersaing ini bekerja ataupun melakukan kompetisi ini dengan sportif. Itu aja sebenarnya yang kami harapkan tentunya ya. Ya, kalau dilihat juga kayaknya masyarakat kita udah mulai dewasa juga di pemilu ya. Sebenarnya yang agak sedikit ini sebenarnya yang sebelum ini ya. Yang sebelumnya memang frontal kan. Lalu juga kebetulan yang sebelumnya agak punya slip of tongue-nya terlalu banyak gitu ya. Tapi dia akan menyadari dirinya. Tapi sebenarnya sih kalau kita lihat mudah-mudahan sih ke depan pemerintah bisa lebih bijak menanganinya dan semua kontestan ini bisa juga menjalankan role-nya memang sesuai aturan, bukan asal menang kan. Itu aja yang dikhawatirkan. Tapi kalau bilang properti gimana, waduh saya rasa sih properti itu nggak pernah mati ya, nggak pernah mati ya. Oh, katanya di surga pun tetap butuh properti. Kalau enggak nanti gimana nampungnya ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya sih kita tetap optimis lah, asalkan banyak pihak ini saling hand in hand ya, karena ini kan buat kerjaan besar di mana di dalam negeri mungkin bisa terjadi sesuatu, di luar negerinya pun kondisinya nggak kondusif kan. Jangan sampai yang boleh dibilang arah kita yang udah membaik ini nanti harus mundur lagi kan. Pak Bambang, ya karena Pak Bambang juga udah terjun langsung ke bisnis properti sekarang ya. Masalah kita kan bukan hanya suku bunga gitu ya, bukan hanya beli lahan. Perizinan tadi Pak Bambang juga cerita. Tapi ada satu juga dari sisi material. Betul. Ya, saya nggak tahu itu atau rumah itu ada nggak komponen untuk material itu berapa persen? 30%? Boleh dibilang sih saat ini kita apalagi rumah-rumah subsidi ya semuanya lokal konten. Hanya memang kalau untuk rumah-rumah menengah atas beberapa material misalnya saniter, kemudian juga material untuk lantai, candle, lampu-lampu dan sebagainya, sebagian memang ada komponen itu. Tapi saya rasa mungkin 20-30% saja. Nggak, tetap kita lokal konten tetap dominan. Maksud saya yang lokal itu lebih banyak daripada yang import. Ya. Pasti. Tapi maksud saya berapa besar kontribusi material itu dalam sebuah bangunan nih? Cost construction maksudnya. Beli materialnya ya, bukan konstruksinya. Iya, jadi kalau kita bilang sebenarnya saat ini komponen yang cukup besar adalah salah satunya adalah tenaga kerja kan. Iya. Tenaga kerja itu bisa menyerap 30-40% dari harga per meter persegi bangunan ya. Kita bicara bukan harga jual ya, tapi harga construction cost. Tapi itu kan nggak bisa ditawar. Betul, itu final. Kemudian ada biaya perizinan dan lain-lain ya, kira-kira 5-10% lah. Jadi memang ya 50-50 lah kurang lebih. Ya material kurang lebih 30-40%. 40%? Iya. Karena material kita kan boleh dibilang mulai dari pasir sampai dengan finishing atap semua material yang berat dan bukan berat secara ini aja ya beban ya, tapi size-nya juga kan, keramik besar, ini besar, apalagi kalau udah bicara marmer, slab dan sebagainya. Jadi memang komponennya itu kalau kena biaya transportasi yang naik pasti efeknya besar sekali. Nah, itu dari
perjalanan selama ini ya, mungkin Ray ya, sudah duluan ya. Ada nggak mungkin semacam apa ya? Pengalaman. Kerjasama juga gitu kan dengan teman-teman yang produsen material itu. Ya kalau untuk subsidi beda dong gitu kan. Itu sudah pernah kita lakukan waktu dengan keramik, kemudian beberapa produsen misalnya untuk finishing cat dan sebagainya, kita juga melakukan pendekatan. Dan kita kan secara rutin juga melakukan pameran. Nah, di pameran itu kan bukan hanya untuk si developer melakukan penjualan, tapi di sana komponen-komponen yang berkait dengan properti juga kita ajak. Jangan lupa kan kita selalu bilang properti adalah lokomotifnya perekonomian kan, 174 industri langsung dan tidak langsung. Ya kalau kita bilang misalnya dengan rumah yang baru bukan cuma building materialnya loh, pelukis pun akan senang. Kenapa? Karena dengan rumah yang baru biasanya butuh lukisan. Dengan rumah yang baru mungkin butuh motor, butuh mobil. Ya kan? Jadi bukan hanya material aja. Bukan hanya material. Makanya kenapa kita berani mengklaim bahwa properti adalah salah satu lokomotif perekonomian di Indonesia. Makanya pemerintah seluruh dunia juga mungkin. Iya, betul. Bahwa selain tentu pangan dan sebagainya yang jadi indeks itu, properti harga rumah itu kan menjadi salah satu standar ataupun kondisi dari perekonomian satu negara. Kenapa? Ya itu tadi kan, bahwa dia saling terkait. Bahkan yang nggak mungkin orang berpikir nggak ada hubungannya adalah sekolah misalnya. Dengan adanya properti ataupun komplek baru, di situ akan timbul kebutuhan TK, sekolah, rumah sakit gitu kan. Jadi 174, Bang Indra bisa bayangkan itu kan. Belum kalau kita bicara tenaga kerja, kita penyerapan tenaga kerja untuk real estate, konstruksi di dalamnya termasuk properti, itu lebih dari 30 juta loh Pak tenaga kerja, dari mungkin 60-70 tenaga kerja yang dalam tanda petik tenaga menengah ke bawah itu yang pelaksana lapangan, 30%-nya lebih dari 30 ya, bukan 40% itu bergerak di sektor properti dan konstruksi. Itu belum termasuk 30 juta pekerja yang bekerja di produsen material. Ya, belum masuk. Ini yang direct kan, yang membangun, yang bikin jalan, yang bikin infrastruktur, yang bikin bangunan. 30 jutaan itu Pak. Makanya industri properti adalah salah satu industri yang ya kita nggak mengharap diprotek ya, tapi mengharap disupport. Nah, lalu juga cara berpikirnya jangan seperti kita punya ayam langsung mau dipotong gitu, tapi kan biar dia bertelur supaya menjadi banyak dan berkembang. Betul. Pak Bambang pernah dengar ada rencana pajak karbon? Ya, pajak karbon. Gimana teman-teman? Kita melihat bahwa sebenarnya kalau saat ini pemerintah ini kan melihat ada 3 poin besar ya yang sedang digarapkan melalui G20. Salah satu yang pertama pasti kesehatan lah dengan adanya COVID. Yang kedua digitalisasi. Yang ketiga baru energi baru terbarukan. Nah 3 hal ini yang tidak tertawar gitu loh. Jadi otomatis kalau kita berbisnis apapun juga, kita mengharapkan energi baru terbarukan menjadi bagian yang blended kan. Nah properti sebenarnya salah satu bagian yang bisa menyumbang EBT itu secara masif. Bang Indra bayangkan ya, sekarang PLTS itu sebenarnya salah satu problem utamanya apa? Bagaimana menempatkan si solar panel ini di tempatnya kan? Itu untuk mengurangi karbon. Iya, itu pasti mengurangi karbon karena jangan lupa PLN di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 65% itu masih bergantung dengan energi yang masih pakai batu bara dan sebagian solar bahkan. Yang energi baru terbarukan baru 35%. Nah itu kan harus di switch kan. Target terus lagi. Nah itu no comment, itu bisnis yang lain gitu kan. Nah PLTS ini sekarang bagaimana bayangkan kalau misalnya Indonesia itu setiap tahun ya menghasilkan 1 juta rumah. Di satu rumah itu bisa ditaruh listrik PLTS itu misalnya nggak usah jauh-jauh 1000 aja. 1000 watt. Bergambaran gini, satu ini mungkin agak menyimpang sama properti, tapi ini pengetahuan umum kan ya. Sekarang di properti. Betul, satu panel solar panel itu saat ini sudah mengarah ukuran 2 meter kali 70 itu bisa menghasilkan 700 watt, Pak. 700 watt.
Ya, kalau dulu itu dimulai dari 50, 60, 100, kemudian sekarang itu 700 watt. Jadi dia udah makin kapasitasnya makin besar, tapi size-nya makin mengecil. Nah, kalau satu rumah itu bisa menghasilkan 1000 watt PLTS ya, dari energi baru terbarukan melalui PLTS. Kalau 1 juta rumah, bayangkan aja Pak, artinya ada 1 miliar watt, jadi sekitar 1 giga ya. Per tahun Pak, itu yang baru kan, belum yang lama yang ada sekitar sekarang ini kalau nggak salah ada 30 juta rumah kan yang sudah terbangun. Tapi angka-angkanya kan memang Luar biasa. Hanya memang PLN harus siap karena kan sekarang ini kenapa orang tertarik masuk ke PLTS, karena dengan memasang PLTS kita secara tidak langsung bisa menjual kelebihan listrik kita ke PLN. Nah, memang PLN yang harus mensikapi ini. Tapi itu sebenarnya satu blessing juga kan, Pak. Tadinya kalau misalnya PLN ini tidak melakukan kerjasama dengan kami, dia kan harus menyiapkan PLTS berapa banyak. Kalau ini kan kita sebagai konsumen yang menyediakan, kemudian hasilnya kalau kelebih diambil PLN. Nah, tapi ini terakhir malah ada aturan-aturan yang masih belum jelas ya. Kalau dulu kan kita punya listrik 2.200, kita bisa pasang sampai dengan 2.200. Saat ini dibatasi 15-20%. Jadi hasilnya? Iya, yang boleh dipasang PLTS-nya itu hanya 15-20% dari total kapasitas yang terpasang. Jadi harus makin besar. Bukan, jadi kalau kita punya rumah yang harusnya bisa mensuplai 100%, kita hanya dibatasin 20%. Jadi mengecil kapasitasnya. Kapasitasnya mengecil. Tapi kebutuhan. Sedangkan harusnya kebutuhan yang bisa diabsorb mereka sebenarnya masih kurang kalau untuk 100%. Cuman memang mungkin karena bauran energi mereka belum seimbang atau mungkin dia punya kewajiban-kewajiban lain yang saya nggak tahu. Itu masih diperdebatkan sih Pak aturannya. Ya, sebenarnya dengan teman-teman developer hampir tidak ada masalah kalau mau dipasang PLTS itu. Ya, karena sekarang ini bahkan PLTS ini harganya udah relatif sangat-sangat murah ya. Untuk satu rumah ada yang cuma sekitar 10 juta, sedangkan kalau kita lihat satu AC aja ya udah 3 juta. Itu sama dengan senilai 3 AC kan. 10 juta satu unit rumah. Iya, rumah sederhana. Kira-kira menghasilkan kurang lebih sekitar 1.000 lah. 1.000 Jadi bisa dipasang juga di rumah subsidi? Mungkin subsidi maunya separuh dari harga itu sih, tapi kita belum sampai, ya tergantung subsidinya memang sih. Harusnya bisa kalau pemerintah melakukan ekspansi misalnya, setiap PLTS separuh disubsidi oleh pemerintah, ya masuk juga itu. Harusnya sih bisa, karena butuh juga PLN juga. Betul. Simbiosis mutualisme kan, sebenarnya kebutuhan ekspansi dia cukup dengan mengambil dari PLTS. Harusnya PLTS kita memanfaatkan atap-atap rumah yang kita bangun yang saat ini cuma genteng. Itu kan tinggal dipasang Mbak. Itu cuma 10 juta? Iya, sekarang ini udah turun. Ya, yang seperti handphone lah, dulu satu handphone besar harganya bisa 15-20 juta. Sekarang 701 juta udah dapat handphone yang canggih kan. Itu udah bisa menghasilkan? Kalau itu kan kita jadi bicara return ya. Kalau kita memasang 100% kapasitas kita punya bayaran per bulan itu terreduce mungkin bisa 25-30 bahkan bisa 40%. Iya, terdiskon. Nah, itu kan sangat menarik. Kenapa? Karena PLTS ini punya kapasitas life cycle yang sangat panjang, 25 tahun sampai 30 tahun. Artinya dalam waktu 4-5-6 tahun udah payback kan, sisanya dia tinggal menikmati. Tapi mungkin yang menarik pertanyaan saya, sebenarnya buat apa harus ke PLN lagi Pak? Sebenarnya kalau kita tahu itu bisa langsung dipasang PLTS-nya gitu kan, terus menghasilkan energi, anggaplah tadi berapa, 900 lah misalnya kan, itu udah bisa untuk standar minimal rumah subsidi gitu ya. Mungkin agak berbeda gini, kalau listrik yang kita pakai kan kadang-kadang justru banyak dipakai di malam. Iya, betul. Ya, sedangkan kalau PLTS yang sifatnya on grid, dia menghasilkannya dari pagi sampai sore. Dan karena dia on grid, tidak menggunakan baterai. Sebenarnya komponen yang paling mahal dan daya life cycle-nya nggak terlalu itu panjang adalah baterai. Sedangkan on grid ini tidak membutuhkan baterai, dia langsung connect ke PLN.
Nah, itu menguntungkan buat kita. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang punya rumah ini kan pagi sampai sore bekerja. Tapi malamnya baru pakai listrik. Jadi sebenarnya pagi sampai sore menghasilkan listrik diambil PLN. Dari sore sampai malam kita membeli PLN itu listrik. Jadi akhirnya kurang lebih kita akan mendapatkan sekitar 25 sampai 30-40% penghematan. Tanya saya, mungkin nggak harus ke PLN gitu, Pak? Saat ini belum mungkin. Karena kan biar gimana, kalau dia harus menghidupi 100%, artinya dia harus mempunyai kapasitas yang lebih dari 100%. Yang kedua, dia harus punya baterai yang cukup kuat, dan life cycle baterai itu cukup pendek. Biaya baterainya yang mahal kalau bukan biaya baterainya memang mahal, tapi life cycle-nya. Kalau kayak solar panel kan bisa 25 sampai 30 tahun. Iya. Sedangkan kalau baterai biasanya kayak handphone lah, 5 tahun, 3 tahun tergantung penggunaan kita. Makanya ke depan ya ini harus dibenahi juga. Tapi akhirnya itu bisa solusi ya. Betul. Untuk Bukan hanya solusi, tapi sinergi ya. Jadi artinya kita punya kapasitas atap yang begitu besar, yang idle kan. Iya. PLN butuh kalau mau PLTS itu tempat buat naruh solar panel. Iya. Yang kedua, solar panel itu kalau dilakukan oleh PLN dia investasi cukup besar kan di awal. Kalau ini kan kita yang melakukan investasi. Dan dari awal udah di plan atapnya bisa Iya, kemiringannya. Iya, betul. Tinggal kemiringannya, sudutnya. Pada saat kita mendesain layout, arah barat timurnya diatur, gitu kan. Ya, itu proses yang butuh waktu lah. Karena kan sebenarnya energi baru terbarukan bukan hanya PLTS kan. Service water treatment, artinya penggunaan baterai yang bukan hanya itu. Kayak ini, apa namanya? Penggunaan air yang bisa dibatasi, dan kalau bisa untuk misalnya apartemen itu bisa di-recycle terus gitu kan. Jadi green itu banyak gitu. Yang terbarukan itu bukan hanya energi, tapi air. Kemudian efisiensi penggunaan dari listriknya sendiri gitu. Nah, itu bagian yang blended. Makanya sekarang ini kan mengarah ke sistem yang disebut green building. Ya kan? Green concept. Nah, itu arahnya memang mendukung ke energi baru terbarukan. Oke. Pak Bambang, kita masih punya waktu sedikit lagi. Saya agak masuk ke digital property. Ini sesuai sama bidangnya Pak Ketua Umum ya. Seperti apa aplikasinya di properti? Kita lihat sekarang kan banyak betul tuh. Apakah itu yang dimaksud? Sebenarnya kalau kita bicara ya digital property itu kan saat ini masih dipakai untuk sarana channeling ke promosi. Bahkan boleh dibilang kalau dulu kita pasang iklan di media dengan gencar, sekarang ini sebagian besar dana kita akhirnya beralih ke yang market yang langsung. Tapi bukan itu aja sebenarnya. Kalau kita bicara digitalisasi, salah satu yang mungkin menarik adalah sejak adanya COVID yang percepatannya makin cepat adalah work from home. Ya kan? Pada saat itu terjadi tren orang itu akhirnya membutuhkan tempat yang lebih sehat, nggak harus dekat tempat kerja, tapi harus punya wifi yang kuat. Makanya ini menjadi peluang juga. Kalau selama ini kan kemarin orang selalu kesulitannya kalau mengembangkan properti yang harganya terjangkau oleh kaum milenial, itu kan harus yang dekat kota supaya transportasinya, lalu pencapaian ke tempat kerja. Kalau sekarang kan mereka sebenarnya sembari bersantai mungkin di Sumatera, di Danau Toba atau ini, dia tetap bisa menjalankan bisnisnya. Ya kan, yang penting ada wifi. Jadi sekarang ini bisa terjadi tren, yang penting rumah itu punya beberapa komponen tadi kan. Punya tempat seperti inilah, kita bisa melakukan presentasi, bisa melakukan work from home dengan nyaman, wifi yang kuat, lalu lingkungan yang sehat. Dan itu merubah tren juga. Makanya salah satunya kalau kita lihat desain rumah-rumah yang sekarang, dak itu sering dipakai untuk area dia bisa melakukan aktivitas macam-macam kan, termasuk juga berjemur, mungkin di situ dia bekerja dan sebagainya. Dan itu berpengaruh juga terhadap lokasi. Kalau dulu lokasi itu harus dekat dengan titik dia bekerja, sekarang ini harus dekat dengan titik wifi yang kuat. Dia dengan itu aja dia udah bisa bekerja. Jadi misalnya dalam seminggu dia cukup 2-3 hari hadir, sisanya dia work from home misalnya. Dan itu mungkin bisa jadi tren kan. Dan itu salah satu tren yang mungkin bisa terjadi di dunia kan. Orang punya bisnis
taksi tapi nggak punya mobil ya Uber, Grab dan sebagainya gitu. Properti pun terkena imbas secara tidak langsung ya, adalah promosi pasti. Yang kedua yang tadi desain. Seberapa besar mempengaruhi properti? Ke depan pasti makin besar karena kan kita melihat zaman ini udah berubah ya, orang bekerja itu bukan secara fisik tapi hasil kan. Dan kadang-kadang face to face itu hal yang ya sekarang ini menjadi kebutuhan karena kita terbiasa nih, kita masih zamannya bukan orang milenial gitu, makanya kita ketemunya face to face. Sedangkan kalau mereka kan sebentar Zoom, sebentar ini seperti itu mempengaruhi jenis dari properti kan. Termasuk desain konsep itu. Betul. Kita lihat aja desain-desain yang tadi saya bilang, dark itu dimanfaatkan. Lalu properti yang sifatnya seperti perkantoran yang formal itu pasti sedikit berkurang. Ya sekarang ini sedikit berkurang, ke depan akan makin banyak berkurang. Gitu. Artinya berubah lagi itu trennya. Iya. Jadi teman-teman yang selama ini udah standar bisnis properti ini harus berubah, gitu ya. Harus berubah. Ya boleh dibilang semua perubahan itu kan nggak pernah ada yang nyangka kan, kalau kita bilang yang mungkin ada klise ya, dulu Kodak itu yang terbesar, sekarang ini terus selalu mungkin media itu dulu boleh dibilang Kompas dan semuanya adalah penguasa, kalau sekarang semua orang bisa bikin berita kan. Ya memang fisik koran tetap dibutuhkan, media cetak juga dibutuhkan, tapi mungkin perlu ada strategi supaya itu balance kan. Nah, tapi tetap dibutuhkan lah. Nah, cuma memang harus berubah. Mungkin kalau saya ini sedikit, yang satu bukan dari sisi media, gitu, ya media sosial, media yang milik masing-masing gitu kan. Kalau media mungkin ada regulasi kan, ada etika yang harus diikuti gitu. Karena kalau kita sekarang kan udah bebas merdeka ya. Siapa aja bisa ngomong. Kira-kira media jadi tempat ribut jadinya kan. Media jadi kayak melepaskan apa yang dia, nah kalau nggak terkontrol kan juga. Betul. Akhirnya memang semuanya balik tentu regulasi ya, karena regulasi itu mengalami perubahan zaman lah. Dulu kalau kita ingat waktu zaman-zaman kita yang namanya SYUP itu kayak dewa kan. Iya. Tapi begitu dibebaskan sama waktu itu Habibie ya kalau nggak salah ya. Akhirnya semua orang bisa melakukan penerbitan yang SYUP yang tadinya harganya di langit menjadi di bumi gitu kan. Nah, perubahan-perubahan itu pasti akan berlanjut kan. Kalau kita bilang apa yang nggak berubah, yaitu perubahan itu sendiri kan. Memang semua berubah lah. Kita aja ketemu Pak Indra, tahu-tahu kita udah umur segini nih. Saya masih ingat betul, ingat di Pontianak ya. Iya, waktu begitu cepat ya. Pak Bambang, mungkin ini terakhir dari diskusi kita. Ya. Saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan dari audiens. Ada 4 pertanyaan. Wah, ini seru juga. Banyak juga. Saya pikir tadi kita berarti dulu ini aja. Ya, ini pertama dari Edi Kurniawan ya. Selamat sore Pak Indra dan Pak Bambang. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pengembang untuk memudahkan masyarakat agar tetap tertarik membeli properti? Silakan Pak Bambang. Ya. Pak Bapak atau Adik nih? Ya, Edi Kurniawan ya. Jadi kalau kita bilang properti adalah hal yang seperti tadi, salah satu di antara 3 kebutuhan basic manusia gitu ya. Mungkin berbeda dengan misalnya media dan sebagainya bisa di change ke ini. Kita nggak bisa tinggal di alam maya tuh, walaupun kita sekarang ada yang disebut sistem metaverse kan. Kita nggak mungkin kan, fisik kita nggak mungkin kita taruh di dalam komputer. Jadi artinya bisnis properti itu pasti ada satu keniscayaan yang harus ada, real. Dan ya seperti juga makanan, kita nggak bisa bikin makanan yang semu, pasti harus real gitu. Nah, cuman memang kita harus menyesuaikan zaman, dan yang pasti kami juga melakukan adjustment ya, karena kan salah satu yang selalu menjadi problem adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat boleh dibilang sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa berpacu dengan harga properti. Makanya yang kita lakukan apa? Sekarang ini banyak sekali properti, termasuk yang juga saya lakukan adalah mendownsizing ya. Kebutuhan itu menjadi, kalau dulu rumah yang paling kecil ya 90 meter gitu ya. Sekarang ada yang 30-40 meter Pak yang kita lakukan, tapi kita membuat desain yang compact.
sehingga harga jualnya relatif masih bisa terjangkau, size-nya memang agak minim, tapi harganya siap untuk dipasarkan dengan kondisi seperti sekarang. Jadi adjustment itu penting, dan properti tetap pasti punya marketnya lah. Termasuk sebenarnya subsidi juga ya, subsidi bunga. Iya, nah DP, betul DP, subsidi bunga, atau bahkan salah satunya kadang-kadang kita melakukan, orang beli, saya juga lakukan adalah misalnya kita beli properti langsung dapat mobil baru, tapi kadang-kadang kebutuhan mobil kan bukan yang basic, nah itu dipotongkan ke harga properti gitu kan, jadi akhirnya lebih terjangkau lagi. Ya intinya kita harus bisa survive, dan caranya yang tadi kita harus sacrifice, kita punya profitability-nya juga kalau mau survive ya. Oke, Pak Edi ya, ini selanjutnya dari Lirandini. Selamat sore Pak. Properti apa yang kira-kira paling menguntungkan saat ini? Nah ini mungkin saat ini dimaksudkan pasti suku bunga lagi kelihatan mau naik, inflasi mengancam. Properti apa Pak Bambang? Ya, selamat sore nih Lirandini ya. Jadi kalau kita bicara properti, memang dia menjadi dua komponen besar. Yang pertama adalah properti untuk end user, artinya yang beli untuk dipakai, dan properti untuk investasi. Nah, kalau Anda bicara yang properti mana yang menguntungkan, pasti mungkin investasi nih ya. Investasi memang saat ini kita punya beberapa pilihan yang kadang-kadang mungkin kita harus lebih hati-hati. Karena ya seperti sekarang lah, pasar apartemen agak sedikit lebih turun, mungkin itu komponennya banyak, kalau kita bahas sekarang mungkin waktunya nggak cukup. Kita bikin sesi yang itu butuh waktu banyak karena Pak Bambang punya banyak experience di apartemen. Iya. Tapi saya potong dikit, kalau sekarang jatuh harga kita beli dong. Sebenarnya betul. Jadi properti itu ada satu siklus ya. Cuman memang siklus itu tidak ada seorang pun yang bisa menjamin apakah per 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun gitu. Nah, sebenarnya membeli properti itu seperti melakukan investasi yang kebutuhannya apa dulu tuh. Kalau memang kebutuhan untuk investasi jangka pendek, tentu saat ini bukan properti lah yang harus dipilih. Terus terang ya memang. Tapi kalau misalnya kita punya waktu panjang, lalu kita anggap ini sebagai tabungan, properti adalah pilihan yang salah satu yang terbaik. Karena saya pernah mengalami yang saya cerita di tahun 98, waktu itu saya bisa beli properti yang harusnya harganya 500 dengan harga hanya 100 misalnya. 10 tahun kemudian nilainya bukan 100 lagi, tapi bisa menjadi 1000 gitu. Sedangkan kalau hitung bunga ya nggak akan pernah ada yang bisa mengejar gitu. Cuman itu kan satu periode yang kadang-kadang kita nggak tahu kapan terjadi. Tapi yang harus dipertimbangkan yaitu kebutuhannya harus short term atau long term. Kalau short term mungkin bukan itulah pilihannya ya, tapi kalau long term ini bagian dari portfolio kita yang memang harus kita lakukan, yaitu salah satunya yang harus bisa ke end user, apakah itu rumah landed, dan saya lebih menyarankan yang ada tanah pribadi. Kenapa? Karena tanah itu tidak ada pabriknya. Kalau kita punya beli tanah. Iya, salah satunya adalah tanah ya. Karena kan tanah itu nggak pernah bisa bertambah kecuali reklamasi, tapi reklamasi kan cerita yang lain. Nah, kalau kita beli tanah, itu pabriknya nggak ada. Tapi kalau kita beli bangunan hari ini 1 lantai, besok bisa kita bikin 4 lantai, bahkan lebih tinggi lagi. Makanya salah satu komponen utama properti kan tanah. Jadi kalau Anda mau investasi yang menguntungkan saat ini, salah satunya adalah tanah juga. Kapling. Tapi ini saya nyambung pertanyaan Mirandini ya. Kan ada properti yang sekarang udah overpriced juga, Pak. Iya. Jadi begitu dibeli, mau dijual susah ya. Nggak ada yang beli. Gimana? Ya, itulah salah satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan kalau kita berinvestasi ya. Properti itu profitability-nya menjanjikan, tapi properti itu sangat tidak liquid kalau maunya instan. Berbeda misalnya kita beli saham kan, yang penting asal ngikutin market price selesai. Kita beli emas akan harga naik turunnya sesuai bisa dijual. Properti walaupun misalnya pasaran normal 100, saat kita butuh kita jual 80, belum tentu saat itu juga memang terjual sih. Tapi yang terpenting adalah yang tadi, bahwa kita harus pilah-pilah kan investasi kita, ada yang short, medium maupun long term. Nah, properti harusnya tetap dimasukkan di slot yang long term. Nah, oke, masuk kalau long term itu masih ada peluang untuk untung. Pasti. Harganya udah mahal, Pak. Kayak kita 30 jutaan per meter. Sebenarnya mahal atau murah adalah relatif ya. Pada saat kita di
20 tahun yang lalu kita bicara tanah yang harganya 20 juta sangat mahal gitu. Tapi saat ini tanah yang harganya di Semanggi ataupun di ini sempat sampai 200 juta per meter, itu satu keniscayaan yang ternyata ini. Jadi memang salah satu kunci juga di bisnis properti adalah orang selalu merasa harga dibeli pada saat itu harga yang terlalu tinggi sebenarnya. Tapi 5 tahun atau 10 tahun kemudian dia akan bersyukur, oh untung waktu itu beli. Kalau nggak akan punya nih semuanya gitu. Jadi kuncinya yaitu tadi harus ada kebutuhan. Bukan untuk gambling ya, bukan untuk gambling. Selanjutnya, Silviga ya. Selamat sore Pak Bambang, izin bertanya menurut Bapak bagaimana menyiasati beli properti saat suku bunga naik? Terima kasih Pak. Nah gimana Pak? Wah itu iya. Iya karena sebenarnya kalau kita bicara membeli properti dengan KPR, otomatis kita pasti tergantung dengan suku bunga kan. Nah suku bunga itu kaitannya dengan apa? Penghasilan bulanan kita. Selama kita memang punya kapasitas ya, artinya kita beli properti jangan mepet gitu loh. Kalau kebutuhan beli properti kan maksimum 1/3 dari penghasilan kita. Ya kalau bisa beli propertinya misalnya 20% atau 25% lah dari penghasilan kita, sehingga kalau ada gejolak kenaikan ini masih bisa. Terus yang kedua, properti itu bukan hanya untuk dipakai, tapi bisa dimanfaatkan. Salah satunya sekarang ini orang udah ada bisnis online dan sebagainya. Jadi kalau dia bisa menggunakan properti itu untuk menjadi sarana bisnis, ya pasti menguntungkan kan. Misalnya dia jualan untuk makanan online dan sebagainya, ya kan? Atau misalnya dia jualan online, salah satu kamarnya jadi gudang stok. Jadi mensiasatinya tentu bukan hanya gimana caranya kita menaikkan mengurangi biaya, kan nggak bisa. Itu kan komponen yang nggak bisa diatur. Yang bisa kita atur adalah kemampuan kita membeli, menambah income dengan memanfaatkan properti yang kita punya. Kan banyak itu sekarang yang juga bisnis di dalam rumah. Ini udah bikin buat syuting ini. Iya betul. Atau jadi tempat stok barang atau yang lain-lain. Chicken yang sekarang iya. Depannya kalau perlu kita sewain buat franchise murah kan. Ya itulah yang bisa dilakukan karena properti itu kan punya fisik. Iya. Oke, makasih. Terakhir nih ya. Kemudian terakhir, wah ini pembretnya My Home nih. Pertanyaannya harusnya lebih tajam dari Silviga nih. Sore Pak Bambang. PropTech ya. Nah ini pas dengan bidangnya Pak Bambang ya. PropTech, properti teknologi ya. Saat ini masih marak. Makin marak ya. Bagaimana pengembang mengantisipasi hal tersebut dan seberapa besar manfaatnya bagi pengembang untuk penjualan mereka? Gimana Pak? Ya, nah ini juga salah satu yang mungkin saya juga nggak pernah terbayang ya, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Bahwa dulu kalau kita mau jual properti, kita harus menyiapkan namanya share unit yang lengkap dengan segala pernak-perniknya dengan ini. Sekarang ini dengan teknologi, kita udah nggak perlu punya share unit. Bahkan dengan apa tuh dongle ya. Virtual. Dia bisa di rumah aja, dia seakan-akan masuk ke properti itu dan nanti what you see, what you get gitu. Nah itu juga salah satu teknologi yang kita sekarang ini banyak manfaatkan juga. Jadi sebenarnya kuncinya adalah digitalisasi ataupun kemajuan zaman ini adalah satu keniscayaan. Dan kita tentu nggak berusaha untuk menentang, tapi justru kita bisa memanfaatkan itu menjadi satu sinergi kan, satu supporting terhadap bisnis kita. Betul. Tapi ada juga kejadian tuh Pak, kena teknologi juga gitu kan, mendadak jadi developer, ya gambarnya coplok bagus, gitu kan, sudah jualan di medsos akhirnya penipuan ya. Gimana Pak? Nah, kalau itu kita cerita hal yang lain ya. Jadi kalau kita bicara kan pisau itu kalau di dapur menjadi satu kebutuhan dan untuk manfaat. Tapi kalau kemudian mendadak ada orang jahat itu menjadi alat membunuh kan yang salah bukan pisaunya gitu loh. Jadi saya rasa itu teknologi bukan hal yang salah, tapi orang man behind the gun lah, orang yang memanfaatkan itu secara nggak benar. Jadi saya rasa itu yang butuh regulasi lebih ya. Makanya menjadi developer itu kan seharusnya tetap mengikuti aturan. Kalau dulu kita misalnya sebagai developer untuk mendapatkan kredit kan kita harus masuk ke salah satu asosiasi. Kalau dulu bahkan hanya RE.
Nah, pada saat itu kita yang menyaring kapasitas dia, kredibilitas dari si pemilik, unit yang akan dijual atau lahannya benar-benar ada atau enggak gitu ya. Nah, itu yang tetap harus dijaga. Jadi memang sekarang ini ya kayak Bang Indra lah, orang tahu-tahu bisa bikin majalah di media tanpa apa-apa langsung, tapi isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan kan. Yang salah siapa? Sebenarnya yang salah tetap oknumnya. Jadi bukan teknologinya, tapi bukan oknum. teknologinya. Ya, Tapi asosiasinya bisa nggak? Ya mungkin mengawasi, Nah, mungkin menindak ya, betul. dari sisi itu ya. Kalau secara fisik kita memang punya divisi khusus yang menangani itu dan sampai hari ini pun masih berjalan ya, artinya ada pengaduan, ada ini ya. Tapi kalau yang sifatnya penipuan di medsos, itu, waduh, itu kan jumlahnya sangat-sangat banyak dan Tapi udah ada laporan dong. ada sih ya, ada lah ya, memang. Tapi memang sih semua itu kan sebenarnya kita hanya mediator, tetap akhirnya penegak hukum lah yang nanti akan menyelesaikan. Kalau ke kita Pak kebetulan masuk ada pengaduan konsumen yang udah beli, udah bayar, tapi apartemennya nggak selesai. Ya itu cerita asik, itu cerita asik ya. Nah makanya pentingnya kenapa orang membeli properti itu, salah satu komponen selain lokasi dan proyeknya adalah developernya, reputasinya, kapasitas dia, lalu juga surat dokumentasi kepemilikannya. Jadi tetaplah seperti slogan zaman dulu, teliti sebelum membeli ya. Ya. Oke, Pak Bambang, kita udah lewat dari artinya ini diskusinya seru juga ya. Tadi kita harus perlu 1 atau 2 kali ketemu lagi ini Pak. Mudah-mudahan nanti. Ini berkembang nih ke beberapa hal. Ya, sebenarnya salah satu yang saya pengen ngomong tapi kayaknya bukan di saat yang ini adalah masalah apartemen ya, karena apartemen itu sebenarnya solusi yang pas untuk orang tinggal di urban kan. Setuju. Tapi buat intro aja, banyak problem ya. Betul. Saya betul sama nih, saya udah ngumpulin masalah-masalah untuk tinggal di apartemen. Iya, lalu atur Kayaknya aja. sendiri nih, karena Pak Bambang punya pengalaman di Iya, gue pernah jadi ketua PPRS 4 periode. Oke. Segala kepusingan. Jadi kemarin juga banyak ada teman-teman yang tinggal di apartemen. Bro, bikin ini dong, apa yang seperti itu isu tempat gue begini begitu, kok ini naik. Saya bilang nanti kita cari narasumbernya udah aja. Ya kadang-kadang memang mungkin aturan itu nggak bisa digeneralisasi ya, mungkin sekedar bayangan bahwa yang sekarang ini ada adalah aturan itu cocok untuk rumah susun, tapi nggak cocok untuk apartemen yang memang sifatnya bukan hanya tinggal tapi investasi. Iya kan? Sementara kita kaget kan, katanya udah bangun apartemen. Kemudian yang kedua juga kadang-kadang karena dengan aturan yang begitu rigid sehingga yang bisa jadi pengurus kan hanya segelintir orang. Iya. Tapi orang itu ternyata waktu menjadi pimpinan di apartemen itu take advantage ya, mengambil keuntungan. Lalu kita nggak pernah ada yang namanya regulasi gimana IPL itu dihitung. Lalu penunjukan si subkon untuk misalnya cleaning service, security dan sebagainya. Jadi kualitinya, lalu kedua masalah aturan terhadap Pak Bambang, biar penasaran kita singgung dulu. Mungkin ada sesi lagi yang betul-betul khusus tentang masalah ini ya. Oke, mungkin sebelum ditutup silakan Pak Bambang sedikit closing statement dari tema kita yang awal tadi, terus sampai singkat yang tadi kita udah diskusi sampai Ya, saya rasa kalau kita bicara properti, tentu kita semua punya keyakinan yang sama bahwa properti adalah kebutuhan basic need ya, kebutuhan manusia. Bahwa saat ini mungkin kita ngelihat ada mendung, ada kondisi yang mungkin kurang ini, ya tentu persiapan kita lah. Tapi yang terpenting adalah we do our best ya, kita akan berusaha yang terbaik apapun kondisinya, tapi we must prepare for the worst gitu. Jadi kalaupun kita nanti menghadapi badai, kita udah siap nih, jangan terkaget-kaget atau malah larut di badai itu sendiri. sama kabur. Tapi yang penting semangat dan kita yakin properti pasti berjalan baik. Ya. Oke, Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Indra dan teman-teman semua. Informasi dan teknologi, telekomunikasi di kita properti. Betul. Nanti kita ketemu lagi Pak di Sama-sama, Pak.
Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Pak Indra. Teman-teman seluruh di Ray. Sahabat-sahabat yang join juga nih, terima kasih juga waktunya join dengan kami. Sudah ikut ngopi sore bareng jurnalis. Silakan Pak. Kopinya belum nih. Kita minum kita kopi. Iya, terima kasih. Teman-teman, sahabat gerahajurnalis.id dan koridor.tv, demikian ngopi sore bareng jurnalis kali ini dengan Pak Bambang Eka, Wakil Ketua Umum DPP Ray. Kita jumpa pada episode yang akan datang dengan tema-tema yang menarik lainnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti, salam sehat untuk semua. Salam sehat. Mari melangkah pasti menuju sukses bersama Jurnalis Media Network. Jaringan media properti terintegrasi profesional.